Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Afif Rasyuhani. Di tutorial kali ini, saya ingin share tentang bagaimana caranya mengurus izin penelitian. Ya, mengurus izin penelitian ini hampir sama jenisnya kalau misalkan teman-teman aktif di organisasi ya, organisasi mahasiswa. Biasanya teman-teman dalam membuat sebuah acara pasti butuh juga namanya sebar proposal. Izin penelitian dan menyebar proposal itu konsepnya sama, ya. Yang paling gampang nanti saya akan share ya bagaimana caranya agar izin penelitian dan proposal yang teman-teman ajukan kepada perusahaan atau ke institusi itu tidak ditolak. Oke, nah gimana caranya? Yuk kita simak bareng-bareng. Oke, yang pertama, yang paling gampang ini ya adalah orang dalam. Orang dalam. Ya, ya ini semuanya akan jadi lebih mudah kalau misalkan teman-teman punya orang dalam di dalam perusahaan gitu ya. Kita tinggal kontak ya, terus abis itu kita bilang sama dia kalau misalkan kita punya penelitian yang ingin kita laksanakan atau kita punya proposal yang butuh support dana. Tinggal bilang aja sama orang dalam ya. Pertanyaannya, kalau misalkan kita nggak punya orang dalam gimana? Ya, kita lakukan dengan cara yang kedua ya. Cara yang kedua ini adalah cara yang legal yang saya lakukan dan sepengalaman saya insya Allah hampir berhasil ya, meskipun kita nggak tahu ya apakah perusahaan itu akan menerima atau enggak. Oke, let's go to cara kedua untuk mengurus izin penelitian dan sebar proposal untuk kegiatan kalian. Nah, yang pertama yang harus kalian laksanakan ketika ingin menyebarkan proposal kegiatan atau ingin ngurus izin penelitian, kalian harus cari dulu target perusahaannya. Targetnya harus relevan. Relevan, ya. Nah, target ini tentunya harus sesuai. Misalkan kalau misalkan kalian membuat acara musik, berarti kalian harus cari perusahaan yang mungkin bisa support kegiatan musik kalian. Atau kalian ingin membuat acara seminar nasional, ya berarti kalian cari perusahaan yang akan support kegiatan seminar nasional kalian yang sesuai tema. Contoh misalkan kalian angkat tema tentang kelautan, ya berarti kalian cari perusahaan yang bergerak di bidang kelautan, contohnya misalkan kayak gitu. Atau kata kunci yang lain, atau jenis-jenis yang lain. Pokoknya intinya adalah yang satu harus relevan. Sama juga dalam izin penelitian, kalian juga harus tentukan mana perusahaan yang kalian ingin wawancarai, ingin kalian cari datanya. Ya, itu harus relevan dengan penelitian kalian. Gak mungkin dong kalian buat penelitian tentang wakaf, misalkan kalian perginya ke perusahaan perikanan, kan nggak nyambung gitu. Maka kalian harus cari dulu target yang relevan. Yang kedua adalah cari nomor kontak ya, call center ya. Cari call centernya di Google. Ya. Nah, ini penting banget biar kalian tidak ditolak ya. Kenapa teman-teman mencari call center di Google itu penting ya? Yang pertama, ketika kalian ingin menyebarkan proposal, jangan sekali-kali teman-teman langsung pergi ke perusahaan tersebut atau ke institusi tersebut tanpa membuat janji. Membuat janji temu. Jangan sekali-kali pergi ke perusahaan tanpa membuat janji temu dengan orang yang kalian tuju. Nah, kenapa ini penting? Oke, saya jelasin dulu langkahnya. Yang pertama, kalian cari nomor teleponnya di Google, lalu kalian segera hubungin dan bilang kalau misalkan kalian ingin dihubungkan dengan bagian kerjasama atau bagian yang mengurusi penelitian, seperti itu. Oke, lalu nanti dari call center itu kalian akan dihubungkan kepada orang yang bertanggung jawab di dalam perusahaan itu dalam bidang kerjasama. Ya, dalam telepon yang pertama ini kalian tidak perlu menjelaskan panjang kali lebar detail dari penelitian dan proposal kalian. Kalian hanya menjelaskan yang singkat dan tujuan dari telepon pertama ini adalah untuk membuat janji temu. Caranya seperti ini. Kalian tanyakan apakah saya bisa bertemu dengan Bapak atau Ibu minggu depan atau 2 minggu lagi.
ya untuk menjelaskan penelitian saya lebih lanjut. Apakah saya bisa bertemu dengan Bapak atau Ibu untuk menjelaskan proposal kegiatan kami lebih lanjut? Maaf, dengan Bapak siapa? Oh, dengan Bapak Budi misalkan. Oke, Bapak Budi, apakah saya bisa untuk bertemu Bapak Budi? Lalu nanti Bapak Budi misalkan akan bilang, oh silahkan Mas ketemu saya eh, hari Minggu, hari Rabu jam 8 pagi ya di kantor. Oke Pak, kalau boleh tahu ruangannya ruangan apa? Ruangan A301 misalkan seperti itu. Nah, ketika kalian sudah membuat janji temu, maka peluang kalian untuk menjelaskan penelitian kalian dan untuk menjelaskan proposal itu menjadi lebih besar, dan kemungkinan untuk proposal kalian dan penelitian kalian diterima oleh perusahaan tersebut itu menjadi lebih besar. Oke? Bandingkan dengan cara yang berikut ini. Kalian datang ke perusahaan tersebut tanpa membuat janji temu, ya. Lalu kalian tiba-tiba ngomong ke, mohon maaf, security-nya untuk mengajukan izin penelitian. Saya yakin 100% kalian akan ditolak atau proposal kalian akan ditaruh di tong sampah. Ya, jadi jangan sekali-kali pergi ke perusahaan atau ke institusi yang ingin kalian ajukan izin penelitiannya atau proposal untuk kegiatannya tanpa membuat janji temu terlebih dahulu. Oke. Dan yang terakhir, ketika kalian sudah pada hari H, ya, kalian bertemu Pak Budi pada hari Rabu jam 8, maka ketika kalian sampai di security atau di front office-nya, kalian tinggal bilang, Mbak atau Pak, saya sudah membuat janji temu dengan Pak Budi pukul 8 di ruang 301. Saya akan 100% security tersebut atau front office tersebut akan mengarahkan langsung kepada Pak Budi. Ya, jadi tidak akan ditahan di dalam lobby seperti itu. Nah, cara seperti ini membuat kalian menjadi lebih mudah dalam memasukkan izin penelitian, menyebarkan proposal, terus juga menjadi lebih mudah dalam menyampaikan maksud dan tujuan kalian. Oke, kalau misalkan kalian nggak punya orang dalam, pakai cara ini. Ini adalah cara yang legal dan cara yang benar dalam menyampaikan izin penelitian proposal. Oke, silakan kalian meskipun apa namanya ada kemungkinan tidak diterima, ya jelas itu kan kebijakan perusahaan masing-masing. Tapi setidaknya kita sudah membuat cara yang benar dalam berhubungan dengan institusi. Jadi tidak langsung apa namanya datang ke security lalu tiba-tiba proposal kalian tidak ada kabarnya atau izin penelitian kalian tidak kunjung keluar seperti itu. Oke, ini adalah tips singkat bagaimana teman-teman bisa mengurus izin penelitian dan menyebar proposal kegiatan mahasiswa dengan cara yang elegan. Oh ya, satu lagi tips dari saya, jangan menyampaikan bahwa kita ini seakan-akan meminta kepada perusahaan tersebut. Tidak, memang sebenarnya kita butuh, tapi posisinya kita adalah mengajukan kerjasama. Sampaikan kepada mereka bahwa kita ingin mengadakan kerjasama kegiatan dari himpunan mahasiswa jurusan, misalnya gitu. Ya, juga sampaikan kalau misalnya kalian penelitian, izinkan sampaikan kepada mereka bahwa kami mengajukan kerjasama atau izin penelitian, ya. Jadi jangan kayak kita butuh banget. Memang sebenarnya kita butuh, tapi ada caranya untuk menyampaikan itu. Jangan sampai kita kelihatan kayak kita yang butuh banget, gitu ya. Oke, itu apa namanya tips dan trik yang menurut saya penting. Skill ini harus teman-teman punya bagi siapapun, nggak harus bagi organisatoris atau bagi mahasiswa biasa yang ingin mengajukan izin penelitian. Cara seperti ini juga harus teman-teman kuasai. Thank you, stay tune. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.